Lanjutkan cerita versi 2 dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Di ruang VIP, Xiaoyan dan Luo Jin mengerutkan kening saat mereka melihat kedua orang di depan mereka. Terutama bekas darah di sudut mulut Pernatua Swan. Banyak pemikiran melintas di benak mereka berdua. Apa yang terjadi? Kenapa kalian berdua terluka? Tanya Luo Jin. Mendengar ini Pernatua Swan tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, itu hanya luka kecil. Kami hanya menerima pukulan dari orang itu. Itu bukan masalah besar. Terlebih lagi, ucap Penatua Swan. Di akhir kalimatnya, Penatua Swan berhenti sejenak. Dia memandang Songgang di sampingnya dan tersenyum. Lagi pula kami pantas mendapatkan 2 pukulan itu. Bahkan bisa dikatakan kami mendapat untung besar, ucap Penatua Swan. Saat dia mengatakan ini, Penatua Swan membalik telapak tangannya dan 2 pil bundar seukuran lengkeng muncul di telapak tangannya. Ini adalah pil tingkat kaisar yang diberikan Mohan sebelumnya. Melihat ini kedua pil ini, Xiaoyan segera menyadari bahwa itu adalah pil tingkat kaisar. Hahaha, 1 pil kaisar per telapak tangan. Ini bahkan lebih cepat daripada pelelangan, ucap Songgang. Ekspresi pemahaman segera muncul di wajah Xiaoyan ketika mendengar ini. Sepertinya hati Mohan sangat tertekan saat ini. Awalnya dia ingin diam-diam merusak pelelangan Xiaoyan dan menurunkan harga setiap barang sehingga pelelangan tidak dapat berjalan normal. Namun siapa yang mengira bahwa pemimpin pavilion dari pavilion awan tersembunyi akan muncul begitu saja. Kemunculan Master Pavilion Awan tersembunyi seperti sebuah pukulan di kepalanya. Seketika semua pikiran buruknya tersebar. Mohan tahu bahwa dengan hadirnya pemimpin pavilion awan tersembunyi di pelelangan, tidak ada seorang pun yang bisa secara diam-diam mengutak-atik pelelangan tersebut. Bahkan jika itu dia, mastermu yang dihormati oleh semua orang di kota liar kuno. Hahaha, ini semua berkat pandangan jauh ke depan Tuan Muda. Kamu tahu bahwa Mohan tidak akan mau dikendalikan oleh orang lain, ucap Penatua Swan memandang Luo Jin dengan kagum dan tersenyum. Luo Jin menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Setelah kejadian tersebut, pelelangan berjalan lancar selama beberapa hari berikutnya. Barang yang tak terhitung jumlahnya dijual oleh juru lelang setiap hari. Namun seluruh rumah lelang masih terisi penuh. Bahkan selama beberapa hari terakhir ini, banyak bandi elit dari seluruh penjuru bergegas untuk berpartisipasi dalam pelelangan setelah mendengar berita tersebut. Dalam beberapa hari saja, pendapatan rumah lelang sebanding dengan pendapatan setengah tahun. Selain itu pelelangan masih terus berlanjut. Cincin penyimpanan yang diserahkan Xiaoyan kepada Songgang masih memiliki hampir sepertiga item lelang yang tersisa. Setelah semua barang ini dilelang, kekayaan macam apa yang akan didapat? Mata Songgang berbinar. Mengikuti keheningan Mohan dan yang lainnya, Xiaoyan dan yang lainnya juga merasakan perasaan lega. Selama beberapa hari terakhir ini, Xiaoyan tidak melakukan pelatihan yang tidak masuk akal. Saat ini kekuatannya berada di puncak bandi bintang 3. Latihan lambat tidak lagi memberikan efek yang jelas. Terlebih lagi jalur kultivasi adalah kemajuan selangkah demi selangkah. Mempertaruhkan nyawa untuk berlatih belum tentu menghasilkan kultivasi yang kuat. Menenangkan diri dengan tepat juga dapat mendatangkan keuntungan yang tidak terduga. Tentu saja hal semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa ditemui secara kebetulan dan tidak dicari. Xiaoyan tidak mendapatkan banyak keuntungan selama beberapa hari ini. Bahkan ketika dia sedang mengobrol dan tertawa dengan Luo Jin, dia tidak menemukan sedikit pun informasi tentang faksi di belakang Luo Jin. Sehubungan dengan ini, Xiaoyan tidak terkejut. Tanpa disadari waktu berlalu dengan tenang. Dalam sekejap mata 5 hari telah berlalu. Dari 6 undangan kolam petir kehampaan, hanya 1 yang tersisa setelah 5 hari sebelumnya melelang 1 undangan per hari. Masih belum diketahui siapa yang akan menerima undangan kolam petir terakhir. Namun di ruang VIP tertentu, 4 orang kelompok Modi tidak pernah pergi. Dari awal hingga akhir, mereka belum melelang 1 barang pun. Pada hari ke-6, setelah seharian penuh persaingan yang ketat, semua barang lelang telah dilelang. Saat ini hanya ada 1 undangan kolam petir yang tersisa di cincin penyimpanan. Itu juga merupakan item terakhir dari lelang ini. Suasana di rumah lelang masih berapi-api. Semakin mendekati akhir, semakin gila hati orang-orang ini. Lagi pula hanya ada 6 undangan kolam petir kehampaan. 5 kartu undangan yang dilelang telah berakhir di tangan orang lain. Aturan rumah lelang adalah merahasiakan identitas juru lelang. Dengan demikian, keberadaan 5 kartu undangan tidak diketahui. Pada saat ini kelompok bandi elit yang tidak mendapatkan kartu undangan hanya bisa mengalihkan pandangan mereka ke kartu undangan terakhir.
Undangan terakhir ini akan menentukan apakah mereka dapat mengikuti kolam petir atau tidak. Karena itulah nilai kartu undangan ini telah melampaui nilai aslinya. Di panggung lelang, juru lelang itu masih memasang ekspresi tidak tergesa-gesa di wajahnya. Dia sepertinya tidak peduli dengan tatapan cemas orang-orang di bawah panggung. Setelah beberapa lama, lelaki tua itu akhirnya perlahan-lahan mengeluarkan kartu undangan terakhir dari cincin penyimpanannya. Ketika semua orang melihat undangan kolam petir berwarna perak, mereka langsung berdiri. Mata mereka dipenuhi kegembiraan dan fanatisme saat mereka memandang lelaki tua itu. Item berikutnya yang akan dilelang adalah item terakhir dari lelang hari ini. Itu juga merupakan item terakhir dari lelang ini. Aku yakin sebagian besar orang di sini ada di sini untuk item terakhir ini. Undangan kolam petir kehampaan, ucap juru lelang itu. Setelah dia selesai berbicara, beberapa sosok perlahan keluar dari bayang-bayang di suatu tempat di rumah lelang. Itu adalah Muhan dan yang lainnya. Sebelum juru lelang itu mengeluarkan undangan kolam petir kehampaan, mereka sudah meninggalkan ruang VIP. Untuk memastikan kartu undangan akan jatuh ke tangan mereka, meskipun mereka pemimpin pavilion dari pavilion awan tersembunyi, masih hadir di rumah lelang. Mereka harus tetap tampil, mengintimidasi kerumunan. Juru lelang di panggung pelelangan dengan jelas memperhatikan Muhan dan yang lainnya. Ketika mereka muncul, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Namun dia dengan cepat mengendurkan alisnya dan mengabaikannya. Lelaki tua itu perlahan mengalihkan pandangannya ke kerumunan di bawah panggung. Ketika dia melihat ekspresi wajah semua orang, lelaki tua itu tersenyum tipis dan berkata, "Semuanya, lelaki tua ini tidak akan membuang waktu lagi untuk berbasa-basi. Aku yakin semua orang tahu aturan rumah lelang. Tidak ada yang boleh mengancam orang lain di rumah lelang. Jika ada yang ketahuan melakukannya, mereka akan diusir paksa dari rumah lelang dan tidak akan pernah diizinkan masuk ke rumah lelang awan surgawi lagi," ucap juru lelang itu. Meskipun ini sudah menjadi aturan yang diketahui semua orang, lelaki tua itu tetap mengulanginya dalam menghadapi situasi saat ini. Di akhir kata-katanya, tatapan lelaki tua itu tertuju pada Muhan yang berdiri di samping rumah lelang. Saat dia melihat Muhan tidak melakukan gerakan lain, mata lelaki tua itu sedikit menyipit. Setelah itu dia perlahan menarik pandangannya dan melihat ke arah kerumunan itu lagi. Sedangkan untuk undangan kolam petir kehampaan, orang tua ini tidak perlu memperkenalkannya lebih jauh. Pemilik kartu undangan terakhir telah mengajukan permintaan. Karena ini adalah barter, pemilik kartu undangan ingin melakukan penukaran dengan formula pil tingkat kaisar atau formula pil tingkat kaisar. Selain itu dia tidak akan menukarnya dengan hal lain, ucap juru lelang itu. Begitu kata-katanya diucapkan, hati semua orang yang hadir langsung terkejut. Meskipun orang-orang yang hadir semuanya adalah bandi elit, sangat sedikit dari mereka yang merupakan alkemis. Bahkan jika ada alkemis, mereka paling banyak adalah alkemis tingkat 9. Dengan demikian, praktis tidak ada seorang pun yang mampu mengeluarkan pil obat tingkat kaisar dan formula pil obat tingkat kaisar. Permintaan Xiaoyan langsung mengalahkan sebagian besar bandi elit yang hadir. Jika seseorang bukan seorang alkemis, mustahil bagi mereka memiliki kesempatan untuk menawar undangan kolam petir kehampaan. Hanya Modi yang berdiri di samping rumah lelang yang memiliki ekspresi muram di wajahnya saat ini. Tindakan Xiaoyan menunjukkan bahwa ia tidak berniat melelang undangan kolam petir kehampaan kepada bandi elit yang hadir. Permintaan Xiaoyan ditujukan padanya. Modi. Di rumah lelang awan surgawi, lelaki tua itu sedang memegang kartu undangan terakhir. Matanya yang dalam menyapu seluruh rumah lelang. Setelah beberapa tarikan nafas, dia berteriak, "Putaran terakhir lelang. Undangan kolam petir kehampaan. Dimulai sekarang," teriak juru lelang itu. Meskipun persyaratan untuk pelelangan kartu undangan kolam petir sangat luar biasa, hal itu tidak menghentikan semangat para bandi elit. Sebagian dari mereka dengan ragu menggosok cincin penyimpanan di tangan mereka. Mungkin ada formula pil tingkat kaisar atau pil tingkat kaisar di dalam cincin itu. Di samping rumah lelang, Modi dan yang lainnya tidak peduli dengan hal ini. Yanbing dan Hutua juga sedang tidak berminat untuk peduli. Ini adalah masalah antara Muhan dan Modi. Tentu saja mereka tidak perlu ikut campur. Meski saat ini mereka berada di kubu yang sama, sulit untuk memprediksi pikiran satu sama lain. Jika mereka bisa mengabaikannya, tentu saja mereka akan terlalu malas untuk melakukannya. Muhan tidak cemas sama sekali. Jika dia ingin mendapatkan kartu undangan kolam petir kehampaan, dengan kekayaannya, dia masih bisa mengeluarkan beberapa pil tingkat kaisar. Hal ini terlihat dari pil yang dia berikan kepada penatua Suan dan Songgang. Di sisi lain, Modi dengan sabar menunggu kesempatan. Dia sedang menunggu saat kartu undangan tidak bisa lagi dilelang. Pada saat itu, yang perlu dia lakukan hanyalah mengeluarkan ramuan tingkat kaisar.
Terlepas dari kualitasnya, dia bisa mendapatkan undangan petir dengan harga terendah. Di panggung pelelangan, lelaki tua itu mau tak mau mengerutkan keningnya saat melihat kerumunan di bawah tidak berniat menawar meski wajah mereka berkobar-kobar karena kegirangan. Dia secara alami tahu bahwa tidak mungkin mereka semua memiliki ramuan tingkat kaisar. Tetapi juga tidak mungkin bagi mereka untuk tidak memilikinya. Alasan mengapa tidak ada yang menawar sekarang adalah karena mereka masih ragu. Semuanya, kalian harus tahu bahwa terlepas dari apakah itu ramuan tingkat kaisar atau formula pil, pada akhirnya itu hanyalah milik duniawi. Tidak perlu menyebutkan ramuan tingkat kaisar. Tetapi bahkan ramuan tingkat kaisar hanya bisa digunakan sekali dan hanya bisa menyelamatkanmu sekali, ucap juru lelang itu. Tatapan tajam lelaki tua itu menyapu penonton, dan suaranya yang sedikit serak terdengar cukup menular. Formula pilnya tidak ada gunanya, dan pil obatnya sudah habis. Saat itu jika kalian semua dihadapkan pada bencana hidup dan mati sekali lagi, lalu apa yang akan kalian semua lakukan? Di benua Yuanwu, kekuatan adalah yang tertinggi. Pada akhirnya hidup atau mati seseorang bergantung pada kekuatan. Hanya yang kuat yang berhak menilai hidup dan mati dirinya sendiri. Yang tidak dimiliki semua orang di sini bukanlah pil penyelamat nyawa ini, tapi kekuatan nyata, teriak juru lelang itu lagi. Setelah teriakan yang mendominasi, tatapan lelaki tua itu kembali menyapu penonton. Kemudian dia terdiam dan tidak mengatakan apapun lagi. Ketika orang banyak mendengar ini, banyak orang sepertinya tiba-tiba mendapatkan pencerahan di hati mereka. Meski perkataan lelaki tua itu demi melelang undangan petir, namun tak bisa dipungkiri bahwa apa yang diungkapkannya bukanlah hal yang mustahil. Tidak peduli seberapa bagus harta karun itu hanya dapat digunakan untuk keuntungan sementara. Hanya dengan kultivasi yang kuat, seseorang dapat berdiri dalam posisi yang tak terkalahkan. Hanya dengan kekuatan yang kuat, seseorang dapat memiliki keyakinan untuk mengatakan bahwa hidupnya ada di tangannya sendiri dan bukan di tangan surga. Aku menawarkan ramuan tingkat kaisar, ucap orang pertama setelah hening beberapa saat. Suara tepuk tangan lembut akhirnya terdengar dari tempat lelang. Meski begitu, suara ini bisa dianggap sebagai gemuruh guntur di tempat lelang. Aku menawarkan pil pembersih roh tingkat kaisar, ucap orang kedua. Jadi bagaimana jika itu adalah ramuan tingkat kaisar? Baik atau buruknya, itu tetap tergantung pada kualitas dan khasiat obat dari obat mujarab tersebut. Pil pembersih rohmu hanyalah ramuan penyembuhan biasa. Tetapi lelaki tua ini memiliki pil daugu. Itu dapat menghidupkan kembali orang mati dan merupakan ramuan penyembuhan kelas atas di antara ramuan tingkat kaisar. Ini jauh lebih baik daripada ramuanmu, ucap orang ketiga. Orang tua ini bersedia menawar 2 ramuan tingkat kaisar, ucap orang kedua sebelumnya. Aku punya gulungan resep obat mujarab. Dalam sekejap suasana di rumah lelang kembali memanas. Untuk memperebutkan undangan kolam petir kehampaan terakhir, semua orang mengeluarkan kartu truf mereka. Berbagai resep ramuan tingkat kaisar dan pil obat tingkat kaisar muncul satu demi satu, menyebabkan banyak orang di rumah lelang terpesona oleh variasi itemnya. Sulit membayangkan bahwa bandi elit biasa yang biasanya tidak menonjolkan diri akan mengeluarkan berbagai formula pil tingkat kaisar dan pil obat secara berurutan pada saat ini. Bahkan Modi pun merasa takjub dengan pemandangan ini. Beberapa dari orang-orang ini memiliki lebih banyak resep ramuan tingkat kaisar daripada Modi, seorang alkemis peringkat 2. Hal ini menyebabkan Modi merasa canggung di hatinya. Persaingan undangan petir ini berlangsung selama 4 jam. Pada akhirnya seseorang yang mengenakan jubah hitam memperoleh kemenangan terakhir dengan menggunakan 4 resep ramuan tingkat kaisar. Namun Modi tidak melakukan tindakan apapun hingga saat ini. Seolah-olah dia kehilangan kepercayaan pada undangan petir terakhir. Juru lelang di panggung pelelangan melihat sekeliling. Ketika dia melihat kelompok Modi, dia tanpa sadar mengerutkan keningnya. Dia diam-diam terkejut di dalam hatinya. Mungkinkah orang-orang ini sudah menyerah pada undangan petir? Aku menggunakan 4 resep ramuan tingkat kaisar untuk mendapatkan undangan petir. Aku yakin tidak ada yang bisa menawarkan lebih dariku, ucap pria berjubah hitam itu sambil berdiri. Suaranya yang serak terdengar seperti tengkorak yang merangkak keluar dari kubur. Tubuhnya yang bengkok membuat orang merasa sedikit aneh. Namun semua orang tahu bahwa ini mungkin tindakan yang disengaja oleh pria berjubah hitam untuk menyembunyikan identitasnya. Kata-kata pria berjubah hitam itu terdengar. Namun pemandangannya acuh tak acuh. Dengan sumber daya keuangan mereka benar-benar tidak dapat mengeluarkan lebih dari 4 resep ramuan tingkat kaisar. Undangan kolam petir kehampaan adalah milikku, ucap pria berjubah hitam itu tertawa aneh. Dia membalikkan telapak tangannya ke udara. Botol giok berkilau muncul di telapak tangannya. Mata pria berjubah hitam itu berbinar.
Senyuman dingin muncul di wajahnya yang tertutup jubah hitam. Lalu dia melambaikan lengan bajunya. Dalam sekejap, botol giok di tangannya berubah menjadi pita dan ditembakkan ke telapak tangan juru lelang. Orang tua juru lelang itu membuka botol giok dan menghirup aroma ramuan yang dikeluarkan. Dia menganggukkan kepalanya karena terkejut. Keempat resep ramuan tingkat kaisar ini adalah yang terbaik di antara resep ramuan tingkat kaisar. Hahaha, Pak Tua, ayo buat keputusan akhir. Undangan petir ini milikku, ucap pria berjubah hitam itu. Ketika juru lelang tua itu mendengar ini, dia menoleh untuk melihat Modi lagi. Namun dia melihat wajah Modi serius dan tangannya memutar-mutar di balik lengan bajunya. Dia ragu-ragu dengan 4 pil ramuan tingkat kaisar yang ditawarkan pria berjubah hitam itu. Meskipun dia tidak memiliki 4 pil ramuan tingkat kaisar, Modi memiliki formula pil ramuan tingkat kaisar. Tak perlu dikatakan lagi, nilai formula pil ramuan tingkat kaisar tidak dapat dibandingkan dengan formula pil ramuan tingkat kaisar. Jika Modi bersedia, dia bisa mengeluarkan 2 formula pil tingkat kaisar untuk mendapatkan undangan petir. Namun dia ragu siapa pria berjubah hitam itu. Setelah kejadian dengan petugas di luar ruang VIP, Modi merasakan perasaan aneh ketika dia melihat ke arah pria bungkuk itu. Mohan mengerutkan keningnya. Dia memiliki perasaan yang sama dengan Modi. Namun dia juga tahu bahwa dia harus mendapatkan undangan kolam petir kehampaan. Jika dia kehilangan kartu undangan ini, dia hanya bisa mengalihkan perhatiannya ke Zhang Hao yang berada di samping Yan Bing. Namun waktu tidak menunggu siapapun. Modi tidak punya waktu untuk memikirkan identitas pria berjubah hitam itu. Orang tua di panggung lelang berbicara lagi. Karena itu masalahnya, dengan ini saya umumkan bahwa undangan terakhir dari kolam petir kehampaan jatuh ke... ucap juru lelang itu. Tunggu. Sebelum lelaki tua itu menyelesaikan kalimatnya, Modi mau tidak mau menyelanya. Saya bersedia mengeluarkan 2 pil ramuan tingkat kaisar dan 1 formula pil ramuan tingkat kaisar. Saya yakin Anda harus mengetahui nilai dari formula pil ramuan tingkat kaisarku, ucap Modi. Orang tua itu mengangkat alisnya. Jika itu masalahnya, keempat pil ramuan tingkat kaisar tidak akan sebanding dengan formula pil ramuan Modi. Saya akan menambahkan 1 lagi, 5 pil elisir tingkat kaisar, ucap pria berjubah hitam itu. Keunggulan Modi sekali lagi hilang. Pria berjubah hitam itu sepertinya tidak peduli dengan pil ramuan tingkat kaisar. Hati Modi tenggelam. 5 pil elisir tingkat kaisar, dari mana pria berjubah hitam itu mendapatkan kepercayaan dirinya? Hanya orang bodoh yang mau menukarkan 5 pil elisir tingkat kaisar dengan undangan kolam petir kehampaan. Hahaha, pria ini bersedia mengeluarkan 5 pil ramuan tingkat kaisar. Jika itu masalahnya, maka... ucap juru lelang itu. Aku akan mengeluarkan 4 pil ramuan tingkat kaisar dan 1 formula pil ramuan tingkat kaisar. Itu sudah cukup. Baginda, jika Anda ingin menambahkan 1 lagi, lelaki tua ini akan menyerahkan undangan kolam petir kehampaan kepada Anda, ucap Modi. Hanya 4 ramuan tingkat kaisar yang dimiliki Modi. Sedangkan untuk formula ramuan tingkat kaisar, meskipun berharga, Modi masih mampu membelinya. Setidaknya selain formula elisir itu sendiri, Modi telah mengukir metode pemurnian formula elisir di dalam hatinya. Saat suara Modi terdengar, wajah pria berjubah hitam yang tersembunyi di balik jubah hitam itu memperlihatkan senyuman mengejek. Saya tidak menginginkannya, ucap pria berjubah hitam itu. 3 kata sederhana ini membuat Modi tercengang. Ia tak menyangka pria berjubah hitam itu justru memilih menyerah menghadapi kenaikan harga. Modi mencibir ketika dia melihat pria berjubah hitam itu menyerah dengan tegas. Bersaing dalam alkimia di depan seorang alkemis seperti menunjukkan sedikit keahliannya di depan seorang ahli. Namun dalam sekejap mata, Modi tiba-tiba bereaksi. Ekspresi wajah tuanya langsung berubah suram. Dia sebenarnya telah menggunakan 4 pil ramuan tingkat kaisar dan 1 formula pil ramuan tingkat kaisar. Formula pil ramuan tingkat kaisar ini cukup untuk memerintahkan beberapa bandi elit sekaligus untuk melelang undangan kolam petir yang hanya dapat digunakan 1 kali oleh 1 orang. Kita harus tahu bahwa nilai 1 formula pil elisir tingkat kaisar dan 4 pil elisir tingkat kaisar jauh melebihi nilai undangan kolam petir. Tuan Modi bersedia menggunakan 4 pil ramuan tingkat kaisar dan 1 formula pil ramuan tingkat kaisar untuk melelang kartu undangan kolam petir ini. Aku ingin tahu apakah Anda yang bersedia menaikkan tawarannya, ucap juru lelang itu. Di panggung pelelangan, lelaki tua itu menyaringnya lebar saat dia melihat kerumunan di bawah dengan mata menyipit. Kali ini seolah-olah kelompok bandi elit telah mendiskusikan hal ini sebelumnya. Setelah beberapa saat, tidak satupun dari mereka yang mengajukan penawaran. Orang tua itu tersenyum dan mengangguk. Matanya yang dalam perlahan menyapu kerumunan. Pada akhirnya dia mendarat di Modi, yang berdiri di samping rumah lelang. Dia kemudian membuka mulutnya
dan tertawa. Selamat kepada Master Modi karena berhasil mendapatkan kartu undangan kolam petir terakhir, ucap juru lelang itu. Meskipun peraturan rumah lelang adalah merahasiakan identitas juru lelang, Modi dan yang lainnya berdiri di sana secara terbuka. Tentu saja tidak ada seorang pun yang asing dengan mereka dan tidak perlu merahasiakannya. Sedangkan untuk mengambil barang dari mereka, itu tentu saja lebih mustahil. Oleh karena itu ketika lelaki tua itu berbicara, dia tidak memiliki keraguan sedikit pun. Suaranya tidak nyaring, tapi bergema di seluruh rumah lelang. Dalam sekejap, penonton di bawah panggung mulai berbisik. Mereka memandang Modi seolah-olah sedang melihat orang bodoh. Itu adalah 4 pil obat tingkat kaisar dan gulungan resep pil obat tingkat kaisar. Dengan menggunakan begitu banyak benda sebagai imbalan atas undangan kolam petir kehampaan, orang yang akan melakukan hal seperti itu adalah orang yang sangat kaya dan tidak kekurangan resep pelet obat tingkat kaisar atau sangat bodoh. Meskipun Modi merupakan alkemis peringkat 2, dia tidak bisa begitu saja mengeluarkan begitu banyak pil ramuan tingkat kaisar. Mendengar suara mengejek dan mengejek dari sekeliling, hati Modi terbakar amarah. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa menyelesaikan masalah ini dengan 1 atau 2 pil elisir. Siapa yang menyangka pria berjubah hitam tiba-tiba muncul pada akhirnya. Dia tidak hanya memaksanya untuk mengeluarkan semua pil ramuan tingkat kaisar. Dia bahkan memasukkan formula pil ramuan tingkat kaisar. Hal ini membuatnya sangat tertekan. Modi berdiri di sana dengan wajah muram. Karena kemarahan di dalam hatinya, nafas Modi menjadi sangat berat. Hal ini juga mencerminkan kemarahan di hatinya. Saat dia menoleh untuk melihat, mata Modi sedikit menyipit. Pria berjubah hitam itu hendak berbalik dan meninggalkan rumah lelang. Hal ini membuat Modi agak tidak senang. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Dia hanyalah bandi elit bintang 1, ucap Modi. Selain Modi, Muhan yang diam dan tidak bergerak akhirnya menunjukkan kepercayaan diri seorang ahli pada momen penting ini. Dia mengalihkan pandangannya dan menatap Hutua yang berada di samping Yanbing dan berkata dengan nada acuh tak acuh, "Ikuti dia. Tunggu sampai dia meninggalkan rumah lelang sebelum kamu membunuhnya. Ingat, kamu harus mencari tahu identitasnya terlebih dahulu," ucap Modi. Hutua sedikit mengernyit. Sebagai bandi elit bintang 8, kapan dia pernah diperlakukan dengan sikap seperti itu? Mungkinkah karena dia yang paling lemah di antara mereka bertiga? Ketika dia memikirkan hal ini, Hutua tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya. Dunia ini benar-benar dunia anjing makan anjing. Jika kamu tidak memakan orang lain akan memakanmu. Pada saat yang sama, bola amarah tanpa sadar muncul di hati Hutua. Namun hal itu ditemukan oleh Yanbing yang diam-diam mengamati di sampingnya. Dia menahannya dan menggelengkan kepalanya dengan cara yang tidak terdeteksi. Saat itulah Hutua mundur selangkah dengan ekspresi tidak puas. Tubuhnya berangsur-angsur berubah dan menghilang dari rumah lelang. Melihat Hutua telah pergi, Muhan mendengus menghina. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke Modi. Di sisi lain setelah debu mereda pada undangan petir terakhir, lelaki tua di panggung lelang akhirnya tertawa terbahak-bahak dan berteriak, "Hehehe, semuanya, pelelangan kali ini tanpa sadar telah berlangsung selama 6 hari. Aku berani menjamin bahwa pelelangan ini pasti akan menjadi pelelangan terpanjang dan termegah dalam 100 tahun terakhir," ucap sang juru lelang itu. Namun kata-katanya baru saja terdengar dan sebelum emosi semua orang tergerak, lelaki tua itu sekali lagi membuka mulutnya. "Menurut pemikiranku yang lama, aku pikir setiap orang yang duduk di sini akan kembali dengan muatan penuh selama 6 hari ini. Metode Ki kelas atas, teknik Dao, dan bahkan harta karun alam. Akan ada banyak sekali dari mereka selama 6 hari ini. Kebanyakan dari mereka dapat dianggap sebagai harta paling berharga di dunia budidaya. Bisa tampil dalam lelang ini adalah semacam takdir. Ini juga dapat dianggap sebagai kesempatan bagi semua orang yang duduk di sini. Tentu saja kita masih harus berterima kasih kepada penyelenggara lelang ini," ucap sang juru lelang itu. Tatapan lelaki tua itu menyapu semua orang di tempat lelang di bawah. Nada suaranya semakin heboh dari rendah ke tinggi, menyebabkan orang-orang di bawah panggung pun ikut meringis berulang kali. Di akhir perkataannya, lelaki tua itu berhenti sejenak. Tangan di balik lengan baju lelaki tua itu tiba-tiba terulur. Dia membuka telapak tangannya dan menunjuk ke ruang kosong di sampingnya. Setelah itu dia berteriak dengan suara keras, "Tuan kami, Yan Xiao!" teriak juru lelang itu. Setelah suaranya terdengar, tubuh Xiaoyan juga perlahan muncul di ruang kosong di sampingnya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.